Selamat pagi anak-anak, salam puji Tuhan. Pada hari ini dalam video pembelajaran kali ini Bapak bisa menjumpai kalian untuk menyampaikan materi pembelajaran kita. Di pembelajaran kita pada bab 5 ini, bahan Alkitab yang akan menjadi referensi untuk anak-anak pelajari bisa dibaca di rumah masing-masing. Alkitab anak-anak buka dari Kejadian 41 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Anak-anak boleh baca di situ. Nah, Bapak yang bertanya, apakah kalian pernah memelihara hewan dan tumbuhan? Ya, pasti punya dong ya. Ada yang punya peliharaan hewan, kesayangan, ada yang punya tanaman di rumah, mau ya tanaman buah atau bunga. Nah, tentu untuk hewan, untuk tumbuhan yang kalian pelihara itu, kalian punya cara sendiri untuk merawatnya ya, supaya tanaman kalian tetap tumbuh, berbuah, berbunga dan sebagainya. Hewan kalian tetap sehat dan tetap bisa dimanjakan untuk bermain dan sebagainya. Jadi punya cara tersendiri untuk memelihara tumbuhan atau hewan yang ada di tempat anak-anak sekalian. Baik anak-anak, di pembelajaran kita kali ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana pemeliharaan Allah yang terus berlangsung. Anak-anak boleh melihat, menonton video baik melalui YouTube dan sebagainya. Anak-anak boleh searching tentang penciptaan Allah yang semuanya baik. Tapi anak-anak juga bisa melihat pembandingan dengan video-video melalui bencana alam. Jadi anak-anak bisa menonton dua video. Yang pertama tentang penciptaan Allah yang semuanya baik, yang kedua tentang video tentang bencana alam. Jadi anak-anak bisa lihat ke situ, nanti silakan searching di internet ya, atau melalui video yang akan ditampilkan dalam pembelajaran kali ini. Untuk berikutnya, anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di buku siswa ya, di buku siswa tentang bagaimana alam yang diciptakan Tuhan yang semuanya baik versus alam yang mengalami bencana. Jadi di gambar A dan di gambar B ya, boleh anak-anak lihat di buku siswa, nanti di situ ada gambar A dan gambar B. Di gambar A itu anak-anak boleh amati bagaimana tentang alam yang semuanya yang semula diciptakan oleh Tuhan kondisinya. Tetapi di gambar B itu anak-anak bisa melihat bagaimana alam yang mengalami bencana ya. Jadi silakan melakukan pengamatan secara mandiri. Di bacaan kita nanti setelah mengamati itu, buka Kejadian pasal 2 ayat 15, lalu baca lagi Mazmur 104 ayat 24 sampai 30, dan yang ketiga buka kitab Ayub pasal 38 ayat yang pertama sampai ayat 41. Nah, anak-anak bisa baca bacaan Alkitab ini untuk bisa memberikan inspirasi hasil pengamatan kalian terhadap alam ciptaan Tuhan. Yang terakhir bisa buka Kejadian pasal 7 ayat 12 sampai 24. Di sini kita akan menyebutkan bukti-bukti dari pemeliharaan Allah itu apa-apa saja yang terus berlangsung bagi kehidupan kita ya, sebagai manusia dan terhadap alam. Jadi pemeliharaan itu meliputi kehidupan manusia dan kehidupan alam semesta, karena kita berhubungan timbal balik. Yang kedua, anak-anak menyebutkan aspek-aspek pemeliharaan Allah bagi ciptaannya. Jadi ini boleh menjadi tugas untuk berkelompok atau berdiskusi dengan teman ya, sekalian. Lalu hasil diskusinya nanti silakan dicatat, disusun, dilaporkan dalam bentuk tugas. Anak-anak mengamati gambar keindahan alam, nanti gambar peristiwa alam seperti bencana alam, lalu tugasnya dibuat dalam sebuah clipping ya, dalam sebuah clipping nanti disusun. Jadi perintahnya yang pertama, setelah clipping kalian disusun, bagaimana menurut pandangan kamu ya mengenai gambar keindahan ciptaan Allah? Apa pandangan kamu ya? Apa yang kamu pahami, apa yang kamu pikirkan, silakan dijawab.
Yang berikutnya, bagaimana menurut pandanganmu mengenai gambar peristiwa alam seperti gempa bumi atau tanah longsor, ya, atau gunung meletus dan sebagainya, tsunami? Jadi silakan anak-anak curahkan pendapat kalian, pandangan kalian dalam clipping tersebut. Yang ketiga, kalian boleh memberikan kesimpulan di dalam kelompok dan tugas itu tentang Allah memelihara ciptaannya. Nah, tapi setelah itu kalian boleh presentasikan atau dikumpulkan kepada guru kalian untuk dinilai. Nah, kesimpulan pembelajaran kita kali ini, bukti-bukti pemeliharaan Allah. Yang pertama, bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan menyediakan segala sesuatu bagi mereka supaya mereka dapat mengembangkan kehidupannya. Itu tujuan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Yang kedua, kita melihat melalui peristiwa Nuh. Jadi setelah peristiwa air bah, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tetapi Allah juga menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang ikut dibawa Nuh dalam bahtera itu. Jadi masih ada pemulihan, masih ada pemeliharaan Allah bagi manusia dan alam melalui peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh. Yang ketiga, hingga saat ini anak-anak kita semua dapat menyaksikan meskipun ada berbagai bencana yang terjadi di berbagai tempat ya, namun kehidupan alam semesta dan manusia terus berkelanjutan. Sekalipun ada kerusakan, ada bencana alam seperti gempa bumi, ada tsunami, ada tanah longsor dan lain sebagainya, itu ada terjadi, tetapi pemeliharaan Allah itu tetap ada bagi kita dan terus berlanjut sehingga alam ini masih tetap terjaga. Lalu apa saja sih aspek-aspek dari pemeliharaan Allah itu? Ya, yang pertama kita melihat ada pelestarian. Ya, dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakan. Pengakuan Nabi Daud, Raja Daud sangat jelas dalam Mazmur 36 ayat 7. Anak-anak boleh baca ya di ayat akhir itu bagaimana dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakan. Yang kedua, aspeknya itu aspek penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 14, Kejadian pasal 8 ayat 22. Jadi Allah tidak hanya menciptakan, tapi disediakan untuk kelanjutan kehidupan manusia dan alam ciptaannya. Yang ketiga, aspek dari pemeliharaan Allah ini adalah pemerintah. Allah juga memerintah dunia ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah sesuai dengan kehendaknya dan dalam pengawasannya. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa ketika bencana terjadi, Tuhan itu tidak ada, Tuhan tidak tahu. Bukan demikian. Ya, Allah yang memerintahkan segala sesuatu itu terjadi dan semuanya ada dalam kehendak dan pengawasan Tuhan. Jadi kita melihat bahwa aspek dari pemeliharaan Allah itu meliputi pelestarian, penyediaan, dan pemerintahan. Nah, tugas anak-anak untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Kalian boleh merencanakan kegiatan memelihara alam. Ya, kegiatan memelihara alam ini boleh nanti anak-anak susun mau membuat kegiatan apa. Ya. Mungkin kita back kembali kepada pertanyaan awal tadi, Bapak menanyakan pernah tidak kalian atau anak-anak ada tidak memelihara tumbuhan atau hewan. Nah, itu adalah bagian kecil dari kegiatan yang dilakukan untuk memelihara alam ya. Atau anak-anak boleh bisa menanam pohon dan sebagainya, atau bikin kegiatan apa di sekitar lingkungan tempat anak saja ya. Jadi tidak mesti sesuatu yang besar, yang biasa, yang luas, yang harus ramai, yang dipublikasi, tapi tidak mulai dari hal yang kecil ya. Mungkin kegiatan apa, silakan direncanakan ya, sebutkan nama kegiatannya, tempatnya apa, jadi gimana, bagaimana caranya, silakan nanti dibuat. Itu menjadi tugas kalian. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.